Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Ibu Nini di sini dengan KMF Nini, masih di channel saya. Kali ini saya mau nyapa dulu, apa kabarnya buat semua baraya yang ada di seluruh Nusantara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bagi seluruh guru, seluruh pendidik yang ada di seluruh Nusantara ini, semoga semuanya selalu diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Karena guru di sini adalah sebagai pelita dalam kehidupan, sebagai penerang, sebagai penuntun, dan juga guru adalah kalau menurut bahasa Sunda itu guru itu adalah digugu dan ditiru, sehingga apa yang dilakukan gurunya akan diikutin oleh siswanya. Dan di sini saya kali ini akan membahas, akan membicarakan, akan sharing tentang keadaan siswa di sekolah, tentang ruang lingkup siswa ketika di sekolah dan berbagai permasalahannya. Baik semuanya, ada satu hal ini, sebetulnya ini pengalaman saya juga. Kenapa? Saya selaku pendidik dan juga selaku kesiswaan di salah satu lembaga pendidikan swasta yang tentunya banyak sekali liku-liku untuk mengurus, untuk berhubungan dengan siswa, yaitu terkait dengan tingkah laku atau hal-hal yang melanggar aturan di sekolah. Di sekolah kami sudah diterapkan yang namanya, selain aturan dari tata tertib sekolah itu, kami mempunyai pelanggaran-pelanggaran yang khusus, beberapa poin-poin khusus untuk pelanggaran-pelanggaran siswa di sekolah. Sehingga ada poin-poinnya untuk poinnya 1 sampai 12 itu semuanya diterapkan poin ke setiap kesalahan, dari mulai kesalahan yang paling ringan sampai kesalahan yang paling berat. Yang paling ringan itu saya terapkan berupa poin. Poinnya itu dari mulai 5 sampai 100. Sehingga kalau sudah, jadi setiap siswa membuat kesalahan, kita kasih poin. Apa kesalahannya dan masuk dalam kategori apa nih? Kategori A, B, C, atau D. Maka di situ guru akan memasukkan poin tersebut dalam buku poin, penghitungan poinnya. Ada salah satu bukunya yang khusus, di dalamnya itu adalah tertera pelanggaran-pelanggaran dan poin-poin yang harus dituliskan dalam pelanggaran siswa. Kemudian kalau sudah poin-poin tertentu itu sudah tercapai, biasanya pertama ketika poinnya 25, maka kami akan memanggil siswa tersebut ke dalam ruang BP. Situ ada BP, ada kesiswaan, ya saya di situ ada dengan BP yang akan menasehati siswa tersebut. Kemudian nanti kalau sudah 50 ada yang dipanggil lagi, itu kategorinya sudah ada peningkatan lagi. Kalau yang 75, kalau yang udah 100 ya lain lagi, itu sebagai apa, sanksi-sanksinya itu sudah ditentukan. Apa tujuannya dengan adanya buku poin siswa itu? Supaya siswa itu bisa mengerem dirinya. Loh, saya akan melakukan kesalahan. Saya akan melakukan kesalahan nih. Dia harus berpikir dulu, karena apa? Dengan membuat kesalahan yang poinnya mencapai puluhan, itu mereka akan dapat dengan cepat mendapatkan poin yang tinggi, dan juga akan adanya pemanggilan orang tua. Nah, biasanya siswa itu sangat takut ketika orang tua sudah dipanggil,
dan antara takut, antara malu, dan orang tua juga kadang ya malu karena dipanggil ke sekolah itu pastinya anaknya itu ada masalah. Nah, untuk mengantisipasi itu kami membuat buku tata tertib yang isinya ada poin-poin dengan kategori kesalahan-kesalahan tertentu, sehingga mengendalikan siswa untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setiap kesalahan orang tua siswa itu harus tahu. Kenapa? Di sini pentingnya kerjasama orang tua siswa dengan pihak sekolah, supaya dengan adanya kerjasama itu, dengan kesalahan anaknya itu diberitahukan oleh pihak sekolah, pihak lembaga ke orang tua, sehingga orang tua akan tahu dan mereka akan memantau siswanya di rumah. Tentunya kalau di sekolah itu siswa itu adalah selama di sekolah sampai jam 1:30 itu tanggung jawab dari Bapak Ibu guru, tanggung jawab sekolah, di sekolah Bapak Ibu guru sebagai orang tuanya. Kalau melewati dari jam itu berarti itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan itu perlu kita beritahuan kepada orang tua juga kepada siswa. Jadi supaya siswa itu paham, kalau di sekolah saya harus mengadu ke siapa, saya harus cerita ke siapa, saya harus curhat ke siapa. Nah di sini siswa kalau sudah tahu bahwa di sekolah adalah guru sebagai pengganti orang tua, maka mereka akan ngomong apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka ingin kemukakan, mereka akan berani untuk berbicara kepada gurunya. Dan tentunya gurunya itu juga harus welcome. Jadi siapapun siswanya yang ingin sharing, yang ingin cerita banyak, maka kita layani. Hanya seorang siswa itu ketika melakukan suatu kesalahan itu hanyalah sebagai suatu cari perhatian guru, ataupun mungkin dia di rumahnya ada masalah atau dan lain sebagainya. Karena karakter siswa itu beraneka macam, sehingga dia melakukan kesalahan ada keinginan sendiri, ada karena dia kecewa dengan keadaan di rumah ataupun dengan lingkungan, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Sehingga kita harus peka, apa nih, kenapa siswa ini melakukan kesalahan lagi, kenapa siswa ini selalu berbuat pelanggaran, selalu melanggar aturan, melanggar tata tertib sekolah. Tentunya kita harus peka. Dan bagaimana caranya supaya siswa itu berbuka suara, supaya siswa itu bisa terbuka, kita bisa tahu apa sih penyebab dia melakukan kesalahan terus di sekolah, melanggar tata tertib. Maka kita perlu adanya pendekatan dengan siswa. Coba raih siswa itu, diajak ngobrol berdua, apa yang menyebabkan kamu seperti ini, cari latar belakangnya, kemudian ajak ngobrol dengan baik, dengarkan dia bicara, dengarkan siswa itu bicara, dan kita harus mendengarkannya. Ketika siswa sudah mulai belajar ngomong, sudah mulai mengeluarkan apa tujuannya, apa keinginannya, apa rasa kecewa ataupun rasa ya seperti apalah isi hatinya, maka di situ kita akan tahu dan akan dapat dengan mudah untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Jadi begitu. Jadi guru itu bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, kita juga harus mendengarkan keluh kesah siswa, mendengarkan dan mengajarkan siswa untuk mau bicara dengan apa yang dia lakukan, sehingga kita akan tahu apa sih tujuannya, apa sih yang menyebabkan siswa selalu berbuat melanggar aturan ataupun selalu berbuat yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh guru. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat
dan jangan lupa selalu bahagia, dan jangan lupa selalu berdoa semuanya tetap sehat walafiat, semua baraya semua tetap sehat walafiat, dan semangat buat guru-guru non jauh di sana di luar sana yang selalu menebar ilmu, selalu menebar kebaikan, selalu menebar senyum, selalu menebar kasih sayang untuk anak didiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.